Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Selamat menikmati akhir pekan ya. Ini para relawan Jokowi kelihatannya harus mulai balik badan lagi. Kalau sebelumnya kan mereka itu rame-rame menyuarakan untuk menggulingkan atau mengkudeta Prabowo. Sekarang ini ternyata ada perintah baru dari eh, Jokowi agar mereka ini semua mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk 2 periode. Ini pesan dari Joko Widodo ini disampaikan oleh Ketua Umum Bara JP. Ini Bara JP salah satu relawan dari Jokowi, yakni yang sekarang ketuanya adalah Willem Frans Ansanai. Ini di Jakarta dia mengaku bahwa dia mendapat amanat dari eh, Jokowi ini sebagai Ketua Dewan Pembina Bara JP agar mereka semua itu mendukung eh, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Gibran untuk maju 2 periode berikutnya ya. Pernyataan ini disampaikan Frans dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat DPP Bara JP periode 2025-2030 yang juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI sekaligus juga putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep. Jadi kata dia ini sikap Bara JP dan para relawan ini minta untuk mendukung kembali Prabowo dan Gibran itu kata dia itu bukan hanya kemauan dari Bara JP tapi itu merupakan amanat dari Dewan Pembina Utama Bara JP yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo Presiden ke-7. Dan karena itu katanya Bara JP harus menjadi organisasi relawan yang mengawal pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Ini tentu saja agak mengejutkan ya apa yang sesungguhnya terjadi. Apakah terjadi perubahan strategi ini dari Joko Widodo terutama dan juga para relawannya. Kita tentu saja masih ingat ya beberapa waktu yang lalu itu para relawan Jokowi ini ngamuk-ngamuk gitu, setelah kita masih ingat ada pemberian amnesti dan abolisi terhadap Thomas Lembong dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Pada waktu itu mereka marah-marah karena mereka menganggap bahwa ini ya Pak Prabowo itu sudah nggak bisa dipercaya lagi gitu ya. Jadi mereka waktu itu yang paling banyak berbicara adalah relawan yang tergabung dalam waktu itu YouTuber Nusantara. Kita ingat ya, ini ada sekelompok YouTuber itu yang pernah bertemu dengan Pak Jokowi di Sumber dan kemudian bahkan diterima oleh Gibran Rakabuming di Istana Wapres itu. Mereka kan kemudian rame-rame menyerang Prabowo karena bagaimanapun juga pada waktu itu banyak yang menilai vonis terhadap Thomas Lembong maupun Hasto Kristianto yang itu mereka kedua-duanya itu diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tapi tentu saja ini lokasinya saya di Pengadilan Negeri Pusat tapi ini adalah Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kan Thomas Lembong itu kemudian dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara sementara Hasto Kristianto itu dalam kasus Harun Masiku dia dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara tapi kemudian oleh Presiden Prabowo itu Thomas Lembong diberi abolisi, sementara Pak Hasto itu diberi amnesti dan dua-duanya bebas. Ini kasus ini kan kemudian dikait-kaitkan dengan dendam Jokowi terhadap Anies Baswedan karena Thomas Lembong itu adalah pendukung dari Anies Baswedan, sementara kalau Hasto Kristianto ini ya berkaitan dengan pemecatan Jokowi bersama dengan anak dan menantunya sebagai kader PDIP. Jadi menurut para eh, senior di PDIP ini merupakan upaya balas dendam dari Presiden ke-7. Makanya kenapa kemudian kok dua-duanya dituntut hukuman 7 tahun penjara. Hanya saja Thomas Lembong kemudian divonis 4,5 tahun penjara dan kemudian Hasto Kristianto itu divonis 3,5 tahun penjara. Nah, dengan diberikan amnesti dan abolisi itu tentu saja kalau memang betul itu adalah upaya dari Jokowi untuk menghambat pencalonan Anies Baswedan pada Pilpres 2029 nanti dan juga tentu kader PDIP yang kemarin bersimpang jalan dengan Jokowi pada Pilpres 2029 ya berantakan karena justru malah dengan amnesti dan abolisi itu sekarang PDIP makin solid melawan Jokowi sementara Thomas Lembong itu sekarang malah jadi salah satu tokoh ikon baru yang ini akan memperkuat citra dari Anies Baswedan. Skenario itu berantakan. Kemudian para relawan ini dan saya kira juga pasti Jokowi itu ngamuk lah ya gara-gara para menterinya di kabinet itu dicopot terutama
kita sangat mencolok adalah reshuffle-nya Menteri Koperasi yang juga Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi. Nah, ini juga menimbulkan kehebohan, walaupun kalau Pak Jokowi sendiri menjawabnya secara seolah-olah itu bukan persoalan, yaitu menjadi hak prerogatif dari Presiden Prabowo lah. Dia tidak ingin ikut campur. Sementara Budi Aris Setiadi sendiri juga menyatakan dia setelah sempat mengunfollow akun Instagramnya Pak Prabowo, itu kan kemudian dia menyatakan bahwa dia menghormati putusan dari Pak Prabowo untuk melakukan reshuffle. Tapi kata Jokowi dia akan segera bertemu dengan Budi Ari ini. Tentu ini semacam konsolidasi setelah dia gagal dipertahankan di kabinet gitu. Nah, yang ini dalam kasus reshuffle ini kemudian reaksinya juga luar biasa juga dari kalangan pendukungnya Pak Jokowi. Banyak sekali yang marah-marah, dan salah satunya itu ada ketua umum, dia menyebut begitu, ketua umum We Love Jokowi, itu dia membuat video yang sangat viral yang dia memperingatkan Prabowo. Oke, baik, teman-teman relawan Jokowi dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, saat ini saya Yanes Yosua Frans, ketua umum We Love Jokowi yang telah menjadi ormas nasional pada tahun 2013, yaitu Wira Lentera Jiwa, dan sekaligus sebagai senior di Rumah Juang Relawan Jokowi, mau menanggapi reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama saya mau katakan bahwa Pak Prabowo, Anda jangan terlalu arogan. Terlepas dari Anda itu hebat, memiliki hak prerogatif, tetapi Anda tidak menggunakan itu sesuka hati Anda. Saya mau bertanya kepada Anda. Idola kami Budi Ari. Budi Ari itu ikonnya relawan Jokowi yang ada di sana. Dia salah apa? Apakah dia ada korupsi? Atau dia bikin salah apa? Anda tiba-tiba mencopotnya di saat dia punya kinerja baik untuk membangun 80.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Orang-orang Jokowi seakan-akan Anda mau minggirkan semua Jokowi. Salah apa dengan kamu, Prabowo? Anda 4 kali ikut pemilu dan kalah semuanya. Terakhir Anda minta tolong Jokowi, Jokowi angkat Anda sebagai Menhan. Dia membesarkan Anda, dia mengangkat Anda sebagai jenderal kehormatan. Masih kurang apa? Pada waktu Pilpres 2024, dia telah membantu Anda betul. Anda mengemis minta kepada dia agar anaknya Gibran ikut jadi wapres. Semua sudah, dan kami semua relawan Jokowi diperintahkan juga oleh Pak Jokowi untuk memberikan suara kami. One man, one vote, one value yang berharga dari kami kepada Anda. Tapi ternyata kami sebenarnya keliru. Karena Anda membenci Jokowi. Membenci Jokowi berarti membenci juga seluruh relawan Jokowi. Kami salah apa dengan kamu, Prabowo? Sebenarnya kamu, mohon maaf, kamu ini juga anasir-anasir, elemen-elemen yang masih ada orang Orde Baru asli kamu. Kamu mau mencoba meniru gaya Soeharto untuk memimpin Republik ini dengan cara yang tidak demokratis seperti itu. Kamu mau mengembalikan lagi militer untuk memimpin Republik ini? Tidak, kami akan melawan kamu. Supaya Anda tahu, Prabowo, ya, sebelum 98, tahun 78, saya, Yanes Yosua Frans, merupakan mahasiswa di Kota Bandung, telah menggegerkan Indonesia juga. Makanya angkatan 78 harus disebut angkatan. Embrionya selama 20 tahun baru 98 Soeharto itu jatuh. Ada reformasi. Oke lah, reformasi ini kita anggap bahwa dia belum berjalan secara betul karena memang karakteristik bangsa ini beda. Ini the nation state, gabungan suku-suku bangsa-bangsa yang besar. Baru jadi negara Republik ini. Ini negara masih menegara. Prabowo, Anda pikir Anda jadi presiden baru 10 bulan hampir Anda jatuh. Sudah ada penjarahan, sudah ada penculikan, sudah ada macam-macam. Rakyat ngamuk karena apa? Kebijakanmu yang tidak pro rakyat dengan omong kosong besarmu. Kamu bilang mau mengentaskan kemiskinan di Republik sedangkan rakyat miskin bertambah banyak. Kamu merelakan uang transfer dari pusat ke daerah supaya membantu daerah itu motong 24% dan menyebabkan pergolakan terjadi. Anda sendiri yang menciptakan kerusuhan. Dalam hal manajemen konflik, Andalah penyebabnya. Menaikkan pajak, membuat segala macam. Anda pikir Sri Mulyani itu juga bersalah? Anda yang perintahkan naikkan tunjangan DPR RI. Sekarang semua sudah terjadi. Dan
Kami kaget Anda mulai menggantikan semua orang-orang Jokowi. Kami ini orang-orang militan Jokowi yang tidak akan mundur melawan kamu, Prabowo. Karena kami bukan sayang Jokowi karena Jokowi ansih, tapi kami tahu bahwa Jokowi sayang negara ini, maka kami sayang Jokowi berarti kami sayang negara ini. Kami lebih sayang negara ini daripada kamu. Sekalipun kamu ini orang nomor 1 di Republik, Prabowo. Tapi kamu ingat, kalau bukan suara kami yang berharga, rakyat berdaulat ini yang memilih kamu, kamu tidak akan jadi presiden. Jokowi itu 5 kali ikut. Pilkada 3 kali dia menang, 2 kali Pilpres dia menang. Dan terakhir juga dengan kamu ini ada jasa Jokowi di sana, maka kamu bisa menang. Sekarang kamu pecat, kamu copot Budi Ari, kamu copot Budi Gunawan, kami copot itu Menteri Keuangan dan lain-lain. Dan akan ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi. Boleh dong kami curiga bahwa kamu mau menghabiskan orang-orang Jokowi yang ada membantu kami di kabinet. Baru 10 bulan kamu berkuasa, Prabowo. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu punya the leadership style kamu itu mirip Orde Baru. Nah, dari situ kan kita tahu bahwa ini memang ada kemarahan-kemarahan para relawan Jokowi terhadap Prabowo, dan saya kira mereka ini adalah cermin dari sikap Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi kan tentu dia bisa lebih menyembunyikan kemarahannya dengan pernyataan-pernyataan yang terkesan datar. Tapi dari kemarahan para relawannya kita tahu bahwa mereka ini sebenarnya ya sangat marah kepada Prabowo. Bahkan banyak seperti diingatkan oleh Jenderal Gatot Nurmantio, Ketua Presidium kami, itu kan mereka ini sebenarnya sudah mengubah strateginya. Tidak mungkin mereka berharap bisa Gibran nanti memenangkan Pilpres 2029, maka ya mereka itu harus menjatuhkan pemerintahannya Prabowo itu tengah jalan. Dan kita tentu ingat bagaimana seperti dikatakan oleh Koni bahwa ya targetnya itu dalam 2 tahun pemerintah, atau sampai 2 sampai 3 tahun setelah dilantik tuh pemerintahan itu berganti ke tangan Gibran. Nah, ini kalau kemudian sekarang Jokowi memerintahkan bahwa mereka mengawal pemerintahannya Prabowo Gibran ini sampai 2 periode, apakah ini sekedar untuk mengalihkan kecurigaan dari Prabowo bahwa mereka ingin melakukan kudeta di tengah jalan, atau mereka mengubah strateginya bahwa sangat yakin bahwa nantinya pada Pilpres 2029 itu Prabowo masih ingin menggandeng Gibran Rakabuming. Karena memang berdasarkan amanat dari Kongres Luar Biasa Partai Gerindra pada bulan Februari, ya tanggal 13 Februari yang berlangsung di Hambalang, pada waktu itu kan Prabowo diamanatkan untuk maju kembali menjadi calon presiden pada Pilpres nanti tahun 2029. Dan setelah itu sehari kemudian kan tanggal 14 Februari 2025, Prabowo kemudian mengundang partai-partai Koalisi Indonesia Maju Plus, dan dia menawarkan koalisi permanen untuk menghadapi Pilpres 2029. Dan sejumlah partai sebenarnya sudah langsung memberikan respon. Misalnya Partai Amanat Nasional, seperti dikatakan oleh Ketua Umumnya Zulkifli Hasan, dia menyatakan bahwa mereka itu sepakat untuk mendukung kembali Presiden Prabowo pada Pilpres 2029 nanti, karena katanya banyak program-program kerja dari pemerintahan Prabowo itu PAN banget lah gitu, sesuai dengan visi misinya dari PAN. Tapi kalau soal Gibran Rakabuming, nanti kita mesti bicara dulu, itu kata Zulkifli Hasan. Berarti kan ini ini semacam penolakan halus dari Zulkifli Hasan. Dia tidak mau frontal terhadap Jokowi yang sampai sekarang masih dianggap berkuasa begitu. Nah, sementara partai-partai lain ya mereka menyatakan membuka diri semacam itu. Bahkan Golkar, Golkar yang sekarang dipimpin oleh Bahlil Dahlia itu dia melalui Sarmuji misalnya menyatakan ya mereka tidak keberatan, mereka akan mendukung kalau Prabowo akan maju lagi pada Pilpres 2029. Tapi soal Gibran ini saya kira tidak sesederhana Pak Prabowo. Pak Prabowo sebagai presiden incumbent itu wajar kalau untuk didukung kembali oleh partai-partai politik, karena biasanya presiden incumbent itu tentu saja dukungannya lebih sangat kuat begitu, sementara wakil presiden tidak. Dan kita tahu kan sebenarnya pada Pilpres 2024 kemarin Gibran itu bisa menjadi wakil presidennya Pak Prabowo ya karena masih ada pengaruhnya Joko Widodo, karena pada waktu itu dia menjadi presiden.
Nah sekarang dengan Jokowi tidak lagi menjadi presiden, apalagi kemudian orang-orangnya di kabinet di pemerintahan mulai dipreteli satu persatu. Ini kan yang jelas ada reshuffle kabinet dan kemudian misalnya seperti Kapolri yang sekarang juga dikabarkan sudah mau diganti dan sebagainya. Ini kan mesin-mesin kekuatan politik Pak Jokowi di pemerintahan sudah makin diprotoli. Jadi apa bargainingnya Pak Jokowi ke Pak Prabowo kalau dia tetap ingin menyodorkan Gibran Rakabuming? Kalau pada Pilpres 2024 ya buat Pak Prabowo yang paling realistis dia memang menggandeng Gibran Rakabuming. Ya, karena apa? Karena bapaknya masih berkuasa. Dengan bapaknya masih berkuasa kan dia bisa mengerahkan segala sumber daya di dalam pemerintahan, mulai dari aparat penegak hukum, kemudian juga sumber-sumber daya ekonomi, bansos dan sebagainya. Tapi sekarang dengan Pak Jokowi tidak lagi di pemerintahan dan sumber daya semua ada di tangan Pak Prabowo, apa daya tawarnya Pak Jokowi? Oke, mungkin atas nama jasa lama dari Pak Jokowi sehingga Pak Prabowo masih menganggap ya wajar membalas jasanya Pak Jokowi dengan tetap menggandeng Gibran. Tapi pertanyaannya apakah partai-partai lain juga akan mau untuk mendukung Gibran? Dari sisi misalnya PAN saja yang selama ini juga sangat loyal pada Jokowi, dalam hal ini Zulkifli Hasan sudah menyatakan seperti itu. Kalau untuk pencawapresan Gibran ya kita harus bicara dulu. Itu kan artinya penolakan secara terbuka. Dengan partai-partai lain juga Golkar misalnya, ini sekarang ini pun Golkar ini kan dipimpin oleh Bahlil, merupakan proksi dari Pak Jokowi. Tapi dia pun sekarang ini terancam untuk dikudeta dari internal eh, Partai Golkar sendiri. Dan Bahlil tentu saja tanpa dukungan Pak Jokowi ya posisinya di Golkar itu tidak akan kuat. Kalau toh kemudian ada gerakan-gerakan menggulingkan Bahlil itu sangat mungkin bisa sukses. Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu kan Bahlil itu kemudian mengajak para petinggi Partai Golkar yang ini merupakan geng dia gitu menghadap Pak Prabowo di istana ya. Ini kan semacam apa ya, semacam sinyal bahwa dia menunjukkan oke, kami akan lebih loyal pada pemerintahan yang sekarang gitu ya, ini yang dipimpin oleh Pak Prabowo dan itu memang menjadi culture Golkar. Dia akan loyal pada siapapun presiden yang menjabat pada saat itu, bukan pada presiden yang sudah outgoing presiden seperti halnya Joko Widodo. Itu perhitungan dari sisi posisi bargaining positionnya Pak Jokowi dan Gibran. Sementara dari sisi Gibran pribadi, saya kira memang tidak ada nilai jualnya sama sekali ya, tanpa ada dukungan dari bapaknya. Kalau Gibran kemarin itu bisa menjadi wakil presiden, itu bukan faktor Gibrannya, tetapi faktor bapaknya. Jadi nggak ada istilah itu karena jualan, karena mudanya Gibran itu kemudian menarik pemilih muda. Nggak ada itu. Itu semua karena faktor Pak Jokowi yang masih menjadi presiden dan dia bisa mengerahkan segala macam sumber daya kekuasaan di pemerintahan untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran pada waktu itu. Tentu fokusnya pada Gibran. Jadi apa ini sesungguhnya strategi apa kok tiba-tiba Jokowi memerintahkan para relawannya untuk mendukung kembali pasangan Prabowo Gibran untuk maju pada Pilpres 2029. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi hanya ada kemungkinan dua. Ini bahwa upaya untuk kudeta seperti yang ingin dilakukan oleh para relawan itu sampai sekarang tidak berhasil karena sejauh ini dukungan publik terhadap Pak Prabowo justru menguat itu karena ada faktor Gibran. Jadi kalau nggak ada faktor Gibran mungkin orang akan wait and see. Sekarang ini kan banyak orang yang berpikir meskipun mereka tadinya tidak mendukung Pak Prabowo pada Pilpres 2024 kemarin, tapi mereka nggak ikhlas kalau kemudian Gibran yang harus jadi presidennya dan Pak Prabowo jatuh di tengah jalan dan kemudian Gibran jadi presidennya. Mereka nggak mau itu. Mereka akan merasa cilaka. Nah, dengan cara seperti itu, kemudian mereka berubah strateginya. Ya, karena kalau nggak bisa menjatuhkan Pak Prabowo di tengah jalan, ya ini maka mereka harus bersama dengan Pak Prabowo lagi pada Pilpres 2029. Nah, apakah itu yang strategi yang sedang dilakukan oleh Joko Widodo itu? Tetapi kita bisa melihat bahwa semakin hari posisi tawar dari Jokowi itu semakin lemah. Apalagi kalau kemudian reshuffle itu dilanjutkan bukan hanya reshuffle jilid pertama seperti ini, walaupun sebenarnya tadinya ada reshuffle lebih lebih awal ya dengan digantinya Mendikti, tapi itu
Saya kira karena situasinya saja kita tidak bisa menyebut itu sebagai sebuah reshuffle seperti halnya sekarang di mana ada 5 menteri yang diganti. Dan kalau kemudian nanti pada reshuffle tahap berikutnya semakin banyak orang-orangnya Jokowi yang sering disebut turmoil di dalam kabinet yang di reshuffle oleh Pak Prabowo, ya akan semakin lemah posisinya Joko Widodo. Jadi ini menarik, ini kita mesti mencermati mengapa sekarang tiba-tiba setelah sebelumnya para relawan itu menyerukan agar Prabowo itu dikudeta, dijatuhkan gitu, dan kita bisa menduga ini tentu saja karena mereka melakukan secara masif, bukan merupakan inisiatif mereka pribadi. Nah, mereka ini kan para relawan ini kan tinggal di remote saja ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Jokowi, apa yang diinginkan Jokowi, mereka yang mengikutinya. Nah, tiba-tiba sekarang mereka berubah strategi dengan tetap ingin memasangkan Prabowo Gibran pada Pilpres 2029. Mari kita lihat karena ini kelihatannya sekali misalnya huru-hara pada akhir eh, akhir bulan Agustus kemarin tanggal 25 sampai 30 dan kemudian rangkaian-rangkaian peristiwa lainnya itu merupakan bagian dari semacam upaya untuk melakukan destabilisasi pemerintahnya Prabowo. Tapi sejauh ini kelihatannya langkah-langkah itu gagal dan kemudian sekarang mengubah strateginya ya, ingin agar tetap bersama dengan Prabowo Subianto. Apa seperti itu? Kita harus terus mengikuti perkembangannya dan juga jangan lengah untuk terus mengawal dan mengamatinya. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.